Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya sampaikan buat saudara-saudara semua dengan tema di pagi ini, rukun mendatangkan berkat. Kita baca dalam Mazmur pasalnya yang ke-133 ayatnya yang ketiga. Di situ firman Tuhan mengatakan, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hidup bersama atau berdampingan dengan sehati, sepakat, satu suara dalam damai, itulah yang disebut dengan kerukunan. Kerukunan dalam komunitas perlu terus diusahakan karena banyak proses yang harus dilewati bersama sampai pada satu sikap mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Begitupun hidup rukun juga sangat penting dalam keluarga, sebab kerukunan akan mendatangkan berkat, akan mendatangkan ketentraman dan kedamaian bagi anggota keluarga. Mari kita berusaha untuk saling menyesuaikan diri satu dengan yang lain, karena pada prinsipnya dalam pernikahan, dalam keluarga, tidak ada seorang pun yang cocok sama seperti apa yang kita mau. Yang ada harus saling mencocokkan diri masing-masing dan menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jika kita mau berusaha mendapatkannya, maka Tuhan sendiri yang akan perintahkan berkat-berkat-Nya turun di tengah-tengah kita. Berkat anak cucu, berkat jasmani, berkat rohani, semua akan dianugerahkan Tuhan dalam keluarga kita ketika kita hidup dalam rukun. Kejar dan upayakan semuanya itu, karena dalam setiap usaha, jeripaya, pasti akan ada hasilnya dan Tuhan berkenan atas semuanya itu. Sebagai murid Kristus, haruslah kita bukan hanya sekedar tahu tentang Kristus secara pengetahuan saja. Kita harus kenal dan percaya dan terus membangun relasi yang dalam dengan Dia, sehingga kita mempunyai pengetahuan dan pengenalan yang benar tentang Kristus. Mari kita datang dan bersekutu dengan Tuhan. Setiap waktu kita cari Tuhan dengan segenap hati, maka Ia akan senantiasa menjaga. Dia akan membimbing kita untuk terus berjalan dalam perintah-Nya. Jika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sahabat sejati kita, maka kita akan berjalan bersama dengannya, sehingga kita bisa melawan tipu muslihat dunia ini. Dan apa yang dikehendaki Tuhan, hidup rukun, ini akan menjadi gaya hidup kita. Landasan dari hidup dari setiap yang kita jalani, yaitu Tuhan mau kita hidup penuh dengan kasih. Karena kasih adalah fondasi yang kokoh untuk kita membangun dan mempertahankan kerukunan. Dan kasih yang dapat menyatukan berbagai perbedaan yang ada dalam kehidupan kita. Dalam Roma pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-5 ya sampai ayatnya yang ke-6, di situ firman Tuhan mengatakan, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi Tuhan mau kita hidup rukun, kita hidup sehati, kita hidup satu suara, hidup dalam damai sejahtera Allah. Maka di situ berkat-berkat Tuhan diperintahkan turun atas kehidupan kita. Kiranya benih firman di pagi ini membuka mata rohani kita untuk mari kita menjadi pelaku-pelaku firman, kita hidup dalam kebenarannya, kita mau hidup dalam kerukunan antar keluarga, antar sesama, agar lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan, hidup kita menjadi berkat, di mana saja kita berada hidup kita berdampak. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan Roh Kudus-Nya selalu memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Tuhan berkati. Immanuel.